Oh, oke. Hadirin sekalian, mohon izin untuk memute, menonaktifkan mikrofon. Acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, PLT Kepala Badan Litbang Kesehatan. Yang kami hormati, Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional. Yang kami hormati, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati, Kepala Balai Besar Litbang Tanaman Obat dan Obat Tradisional. Yang kami hormati, Kepala Dinas di Kabupaten Kota se-Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati, tim rekomendasi kebijakan Balai Besar Litbang Tanaman Obat dan Obat Tradisional. Puja puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, yang dengan rahmatnya sehingga di pagi ini kita dapat bertatap muka secara daring dalam acara advokasi rekomendasi kebijakan dengan tema Jamu Kearifan Lokal untuk Mencegah COVID-19. Semoga tanpa halangan suatu apa pada hari ini Jumat 18 September 2020. Hadirin yang kami hormati, advokasi kebijakan merupakan suatu wujud implementasi konsep KORA, Client Oriented Research Approach, yang dilaksanakan oleh Badan Litbang Kesehatan dalam menyelenggarakan semua riset dan pengembangan di bidang kesehatan. Sebelum kita mulai acara ini, izinkan kami menyampaikan tata tertibnya. Yang pertama adalah peserta menonaktifkan mikrofon selama kegiatan, kecuali nanti pada saat diskusi ketika peserta dipersilakan oleh moderator untuk menghidupkan mikrofon. Yang kedua, nanti kami akan mengunggah link atau tautan daftar hadir kepesertaan dan kegiatan ini. Nanti kami mohon dengan hormat untuk Bapak Ibu sekalian mengisi daftar hadir tersebut. Adapun rangkaian acara yang akan kita laksanakan pada kesempatan ini adalah yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah advokasi, dan ketiga adalah penutup. Acara pertama pembukaan kita akan awali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Acara kedua untuk pembukaan adalah laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional. Yang kami hormati, Pak Ahmad Saiku, MSCPH, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan pertemuan advokasi naskah rekomendasi dengan tema Jamu Kearifan Lokal Cegah COVID-19 dengan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Yang saya hormati Bapak Kepala PLT, Kepala Badan Litbangkes, para hadirin, para undangan dari pengelola program pelayanan kesehatan tradisional, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, kemudian dari Dinas Kesehatan seluruh Jawa Tengah, Dinas Kabupaten, maksud saya Dinas Kesehatan Kabupaten di seluruh Jawa Tengah, Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, yang Bapak Dr. Yulianto Prabowo yang sudah hadir di tengah-tengah kita juga. Yang saya hormati juga Ibu Windra Powaruntu, Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional Kementerian Kesehatan, yang pada pagi hari ini juga akan hadir bersama-sama kita pada pertemuan pagi hari ini. Yang saya hormati Kepala PLT Kepala Badan Litbang Kesehatan, kami laporkan bahwa pertemuan ini merupakan kelanjutan dari analisis maupun penelitian terkait dengan kearifan lokal untuk mencegah COVID-19 yang dilakukan oleh salah seorang peneliti B2 TOT ini. Kita ketahui bersama bahwa suatu program pembangunan kesehatan biasanya didahului dengan suatu perencanaan program yang baik. Dari hasil-hasil pembangunan kesehatan biasanya dimulai dari bagaimana cara kita menyusun perencanaan yang baik. Dan suatu perencanaan yang baik biasanya juga didasarkan pada evidence base, berasal dari kajian-kajian maupun laporan-laporan yang mendukung bagaimana kita bisa menyusun suatu perencanaan yang baik. Dan pada pagi hari ini kita menghadirkan salah satu evidence base yang berdasarkan penelitian yang kami lakukan, kami persembahkan kepada pengelola program untuk dijadikan dasar di dalam perencanaan pembangunan kesehatan, khususnya di dalam program pelayanan kesehatan tradisional. Juga terkait dengan kondisi saat ini bahwa COVID-19 masih tetap berlangsung dan mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir. Namun demikian kita perlu upaya-upaya kearifan lokal yang ada di kearifan lokal, termasuk bagaimana kita bisa memanfaatkan jamu untuk mencegah COVID-19 ini. Nah, kami sudah menyusun suatu rekomendasi dan mudah-mudahan rekomendasi ini bisa ditindaklanjuti menjadi suatu program yang bisa dilaksanakan di lingkungan Provinsi Jawa Tengah, khususnya pada Dinas Kesehatan bidang pelayanan kesehatan tradisional. Jadi sebenarnya peserta atau sasaran penerima advokasi ini kami rekomendasikan kepada para pengelola program pelayanan kesehatan tradisional di Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota serta di provinsi. Namun pada umumnya advokasi ini bisa juga dimanfaatkan atau bisa diterapkan kepada dinas-dinas kesehatan di provinsi yang lain maupun dari dinas kesehatan kota dan kabupaten provinsi yang lain, karena juga sifatnya bersifat umum. Kami mengambil Provinsi Jawa Tengah ini sebagai pilot project juga supaya memfokuskan program ini di sini untuk memudahkan monitoring nantinya. Kami masih memerlukan kajian-kajian lebih teknis lagi. Untuk itu
di dalam penyampaian rekomendasi yang masih bersifat umum nanti bisa dikomunikasikan atau didiskusikan lebih lanjut dengan kami di B2 TOT ini. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para pengelola program pelayanan kesehatan tradisional yang hadir pada saat ini. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kami susun ini benar-benar bisa diterapkan maupun diaplikasikan di dalam pelaksanaan program nantinya. Kepada Ibu Fani kami juga dan tim kami juga banyak mengucapkan terima kasih yang sudah melaksanakan penelitian terkait dengan pemanfaatan jamu sebagai pencegahan COVID-19 dan sudah menyusun laporan serta menyusun naskah rekomendasi ini. Kami berharap bahwa rekomendasi yang kami susun ini bisa diterima, bisa diterapkan di dalam mendukung perencanaan program maupun pelaksanaan program bidang pelayanan kesehatan tradisional. Demikian Bapak PLT Kepala Badan Litbangkes yang saya hormati. Dalam kesempatan ini kami mohon arahan sekaligus membuka secara resmi pertemuan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Selanjutnya adalah sambutan dan pembukaan oleh PLT Kepala Badan Litbang Kesehatan yang terhormat Dr. Slamet MHP, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, yang sama-sama kita hormati, Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dr. Yulianto Prabowo MKes, Ibu Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional Kementerian Kesehatan, Dr. Windra Waworuntu MKes, Kepala Balai Besar Litbang Tanaman Obat dan Obat Tradisional, Bapak Ahmad Saihu, Kepala Dinas Kabupaten Kota, di seluruh Provinsi Jawa Tengah, tim rekomendasi kebijakan, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional, peserta video conference yang saya muliakan. Sekali lagi, pada kesempatan ini saya mengajak kepada Bapak sekalian, marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat karunia-Nya, kita bisa hadir bertemu melalui Vicon ini dalam rangka menyelenggarakan kegiatan advokasi rekomendasi kebijakan dengan tema Jamu Kearifan Lokal Cegah COVID-19 dalam keadaan sehat walafiat, dan pada kali ini difokuskan diikuti pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah yang diwakili atau di fokusnya adalah saudara-saudara yang bergerak di bidang kesehatan se-Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Badan Litbangkes merupakan salah satu unit utama Kementerian Kesehatan dengan tugas pokok dan fungsinya adalah menyelenggarakan riset dan pengembangan guna menyediakan data, informasi, inovasi yang digunakan untuk memandu, mendukung kebijakan, dan memotret hasilnya untuk perbaikan ke depan berbasis bukti. Tema-tema dan topik Litbangkes diarahkan pada kebutuhan program melalui suatu penelitian, suatu riset, suatu survei yang disebut pendekatan Client Oriented Research Approach atau KORA. Melalui riset kebijakan atau riset of policy ataupun riset-riset yang sifatnya praktis di lapangan kemudian diterbitkan untuk perbaikan-perbaikan policy. Klien atau stakeholder pengguna hasil riset Badan Litbangkes itu beraneka ragam, tetapi secara garis besar bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok internal Kementerian Kesehatan, yaitu seluruh unit utama di Kementerian Kesehatan, unit eselon 1-nya, dan juga bisa digunakan di luar Kementerian Kesehatan yang utamanya concern di dalam pembangunan bidang kesehatan.
Misalnya saja pemerintah daerah, perguruan tinggi, industri, kementerian lembaga lain yang memang concern di dalam bidang kesehatan. Tentu ini semuanya adalah merupakan implementasi KORA atau Client Oriented Research Approach yang memang menjadi salah satu patron atau clue bagi Litbangkes. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita sadari semuanya bahwa hingga saat ini seluruh komponen bangsa dituntut untuk berpacu bagaimana berkontribusi untuk mengatasi dan mencegah terjadinya pandemi COVID-19 dengan tugas bidang kita masing-masing. Sumbangsih Badan Litbangkes untuk pencegahan COVID-19 antara lain adalah sebagai rujukan laboratorium jejaring COVID-19. Ini tentu sampai saat ini laboratorium itu yang merupakan jejaring laboratorium di seluruh Indonesia sudah mencapai sekitar 350. Nah, Badan Litbangkes itu mempunyai 5 yang langsung memeriksa dan pada prinsipnya adalah merupakan rujukan nasional yang berfungsi untuk konfirmasi, berfungsi untuk external quality control, berfungsi untuk penguatan dari bidang teknis ke laboratoriuman untuk peningkatan kapasiti pelaksananya. Nah, selanjutnya juga berkontribusi di dalam implementasi New All Record yang merupakan salah satu jalur untuk alurnya pelaporan. Namun tidak terbatas pada itu. Dan semua kita juga terlibat, tentunya semua provinsi, semua kabupaten kota yang juga mempunyai laboratorium jejaring untuk COVID-19. Terkait riset di Litbangkes menyelenggarakan setidaknya 24 kajian terkait COVID-19 dengan beragam tema antara lain adalah kesiapan daerah dalam penanganan COVID-19, dampak pandemi COVID-19 terhadap kesehatan jiwa, studi penggunaan jamu oleh masyarakat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, hasil studi yang salah satunya adalah penggunaan jamu selama wabah COVID-19 yang pada kali ini akan kita diskusikan lebih dalam lagi pada waktu-waktu berikutnya ini. Kita tentu sangat-sangat mengapresiasi buat Bapak Ibu sekalian yang sudah juga mempraktekkan untuk meminum jamu untuk meningkatkan stamina masing-masing. Sebagai satu kebanggaan buat kami di Kementerian Kesehatan adalah sebenarnya jamu sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun disajikan untuk para pejabat di lingkungan Kementerian Kesehatan dan tiap saat para pejabatnya mendapatkan 1 sampai 2 botol dan itu kalau kita lakukan di semua kantor misalnya di Jawa Tengah tentu tidak hanya berefek pada kesehatan yang kita harapkan juga berefek pada perekonomian masyarakat dan itu sudah kita laksanakan. Bapak Ibu sekalian bisa membuktikan ada konter jamunya dan setiap saat tiap pagi diantarkan kepada para pejabat di lingkungan Kementerian Kesehatan. Siapapun tamunya juga bisa kalau pas kebetulan datang ke Kementerian Kesehatan bisa minum di konter jamu yang ada di Kementerian Kesehatan di Kuningan. Nah, pada saat ini advokasi kepada pemerintah daerah, khususnya Jawa Tengah dan seluruh kabupaten kotanya tentang jamu ini tentu adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh Badan Litbangkes. Senta-senta juga produksi jamu yang ada di Jawa Tengah misalnya adalah banyak sekali yang sudah diidentifikasi oleh kawan-kawan Litbangkes. Mengidentifikasi ada kapulaga, ada tempuyung, empon-empon, kepel, dan itu adalah tersebar di wilayah Jawa Tengah. Namun demikian bahwasanya berdasarkan Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa penggunaan toga oleh masyarakat Jawa Tengah dan 3 provinsi lainnya di Pulau Jawa berada di bawah angka nasional. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jawa Tengah masih perlu diadvokasi
agar memanfaatkan tanaman obat supaya bermanfaat kepada kesehatannya masing-masing. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita untuk juga memberi advokasi yang antara lain kita kerjakan pada hari ini. Berdasarkan potensi tanaman obat yang dimiliki, tetapi pemanfaatnya masih kurang, sekali lagi menjadi kewajiban kita untuk sama-sama mendiskusikan lebih dalam lagi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, konsep pengembangan pelayanan kesehatan tradisional menurut WHO yang tertuang dalam Traditional Medicine Strategy 2014-2023 menggunakan pendekatan komprehensif menyangkut produk, practice, dan practitioners atau dokternya. Implementasi konsep ini dalam regulasi di Indonesia terkait aspek praktis atau pelayanan adalah sudah banyak diterbitkan peraturan perundangan. Antara lain adalah PP nomor 103 2014 tentang pelayanan kesehatan tradisional, Permenkes nomor 61 tahun 2016 tentang Yankestrat empiris, Permenkes nomor 37 2017 tentang Yankestrat integrasi, Permenkes nomor 15 2018 tentang Yankestrat komplementer atau alternatif. Nah, ini sudah banyak juga ada Undang-Undang 36 2014 tentang tenaga kesehatan yang dibukanya jurusan program studi kesehatan tradisional di beberapa perguruan tinggi. Artinya apa? Artinya bahwasanya dari segi peraturan perundangan tidaklah kurang-kurang. Hanya bagaimana kita bisa mengimplementasikan di lapangan. Adapun dari perizinan, Badan POM juga sudah mengakomodir untuk jamu maupun obat herbal terstandar dan juga fitofarmaka. Badan Litbangkes melalui Balai Besar Litbang Tanaman Obat dan Obat Tradisional di Tawangmangu juga sedang berproses mengembangkan hasil penelitian untuk menjadi produk berupa jamu, obat herbal terstandar maupun fitofarmaka. Fitofarmaka itu bisa dikatakan sama dengan obat. Artinya sudah standarnya sama dengan obat. Berbasis pada penelitian saintifikasi jamu yang sudah kita lakukan, telah menghasilkan 12 ramuan jamu saintifik yang dihasilkan oleh Balai Besar Litbang Tanaman Obat dan Obat Tradisional Tawangmangu. Ini juga dalam rangka untuk bagaimana memasyarakatkan tentang jamu ini. Dan tentu inisiasi ini kerjasama dengan seluruh pihak dan tentu langkah berikutnya adalah menghilirkan atau hilirisasi hasil riset tersebut untuk dikembangkan menjadi obat herbal terstandar dan fitofarmaka. Kelak produk tersebut merupakan modalitas yang dapat digunakan oleh masyarakat secara mandiri, secara rutin sesuai kebutuhan untuk pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi di Fasiankes. Bapak Ibu sekalian saya hormati, tentu kita mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Balai Besar Litbang Tanaman Obat dan Obat Tradisional Tawangmangu ini dalam melaksanakan menghilirisasi hasil penelitiannya, yang salah satunya adalah rekomendasi kebijakan yang saat ini sedang kita lakukan. Tetapi tidak hanya terbatas di Jawa Tengah, tapi juga ke Dinas Kesehatan di daerah-daerah lain. Advokasi ini dilaksanakan secara daring sebagai bagian dari aktivitas implementasi protokol kesehatan yang sekarang sedang digalakkan. Mengakhiri sambutan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, khususnya kepada Ibu Direktur Yankestrat Kemenkes, Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dan seluruh jajarannya atas kesempatan untuk bisa bergabung dengan acara ini. Dengan memohon ridho pada Allah SWT bersama Bapak Ibu sekalian, maka advokasi rekomendasi kebijakan dengan tema jamu kearifan lokal cegah COVID-19, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah SWT memberi ridho pada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bapak. Hadirin yang kami hormati, menginjak acara yang kedua, acara inti yaitu advokasi.
kami sampaikan bahwa acara ini akan dipandu oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dari Puslitbang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan Badan Litbang Kesehatan. Yang kami hormati Dr. Harimat Hendarwan MKes, kami persilakan. Terima kasih Pak Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Kabadan Litbangkes, Ibu Windra, Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional Kementerian Kesehatan, Pak Yuli, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Pak Saihu, Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional Badan Litbangkes, Bapak Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota seprovinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, Bapak Ibu Peneliti, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional, serta Bapak Ibu dimanapun berada, dan juga para peneliti Badan Litbangkes. Oh ya, di sini di daftar hadir sini saya juga menemui Pak Hadi Siswoyo. Selamat pagi Pak Hadi. Semoga betah di Kementerian Kesehatan Pak. Kemudian juga ada Prof. Lestari Handayani. Selamat pagi Prof. Beliau adalah peneliti pemerhati tanaman obat dan obat tradisional Badan Litbangkes. Baik Bapak dan Ibu sekalian, di pagi hari yang cerah ini, mudah-mudahan di tempat Bapak Ibu juga secerah di Jakarta, di tanggal 18 September 2020 ini, kita bersama-sama akan mendengarkan dan menyimak serta mencermati pemaparan dari 3 pemapar terkait dengan obat tradisional nanti. Mohon izin pula saya, Harimat Hendarwan, peneliti Badan Litbangkes, dalam 1,5 jam ke depan akan memandu acara advokasi hasil riset jamu kearifan lokal cegah COVID-19 ini. Bapak Ibu sekalian, pembicara kita yang pertama nanti adalah Bu Windra Waworuntu, Magister Kesehatan. Selamat pagi Bu Windra. Kemudian berikutnya nanti yang kedua adalah Ibu Fani dan Mustafa MPH. Beliau adalah peneliti Balai Litbang Tanaman Obat dan Obat Tradisional, dan nanti pembicara kita yang ketiga adalah Dr. Yulianti Prabowo, Magister Kesehatan. Tentunya kita sudah paham bersama, beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Mohon izin Bapak dan Ibu sekalian, dikarenakan Bu Windra nanti memiliki agenda lain pada pukul 10, barangkali nanti kita akan dengarkan terlebih dahulu pemaparan dari Bu Windra, dan nanti akan dilanjutkan dengan diskusi selama 5 atau 10 menit. Mohon izin demikian barangkali Bu Windra, Bu Direktur. Iya, baik. Iya, makasih Pak Harimat. Baik, terima kasih Pak Harimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Shalom. Pertama, yang saya hormati Pak Dr. Slamet, Pak PLT Kepala Bidang Litbangkes, kemudian Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dan Bapak Kepala Balai Besar Litbang Tanaman Obat dan Obat Tradisional, Pak Saiku, Pak Ahmad Saiku, dan tentunya para peserta pertemuan di daring ini. Saya ucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya tentunya yang sudah hadir. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Kalau memang tadi Pak Harimat mengatakan mudah-mudahan secerah di Jakarta, tapi tidak secerah PSBB Pak ya. Jadi PSBB lagi ketat di Jakarta. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama mungkin slide yang berikutnya, saya memperkenalkan juga diri ya, saya baru sekitar belum 1 bulan ya jadi Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional. Jadi sebelumnya saya di Dirjen P2P, Direktur P2PML, dan Direktur Surveillance dan Karantina. Baik Bapak Ibu sekalian,
Pertama-tama mungkin saya menyampaikan bahwa pemanfaatan pelayanan kesehatan tradisional saat ini telah menjadi suatu pilihan dalam pemeliharaan kesehatan. Dan hal tersebut terbukti dengan hasil riset kesehatan dasar tahun 2018, di mana menunjukkan sebesar 44,3% masyarakat memanfaatkan layanan kesehatan tradisional. Di mana dari angka tersebut 48% masyarakat yang menggunakan ramuan jadi, dan 31,8% menggunakan ramuan buatan sendiri. Slide berikutnya, coba kita lihat bahwa kalau kita lihat bahwa hasil Riskesdas tahun 2018 juga menunjukkan proporsi pemanfaatan tanaman obat keluarga itu berdasarkan provinsi adalah 24,6. Dan adapun provinsi yang tertinggi dalam pemanfaatan toga ini adalah di Sulawesi Utara. Sedangkan provinsi yang terendah itu adalah di DKI. Mungkin ya sesuai kali ya, kalau di daerah mungkin lebih tinggi, tapi kalau di kota-kota besar mungkin rendah. Slide berikutnya, kalau kita lihat pelayanan kesehatan tradisional sebagai bagian dari upaya kesehatan yang menurut sejarah, budaya, dan kenyataan hingga saat ini banyak dijumpai di Indonesia. Pelayanan kesehatan konvensional dan diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang sehat, mandiri, dan berkeadilan. Pelayanan kesehatan tradisional sendiri dapat menjadi suatu pilihan masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatannya melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional merupakan salah satu dari 17 kegiatan pokok dalam upaya kesehatan yang harus diselenggarakan secara komprehensif dan berkesinambungan. Dan adapun layanan kesehatan tradisional adalah suatu pengobatan dan atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun-temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, berdasarkan cara pengobatan dan atau perawatannya dibagi atas ramuan atau termasuk dalamnya tanaman obat dan obat tradisional dan keterampilan. Jadi ramuan dan keterampilan, baik yang manual dan berpola pikir dan energi. Jadi sebenarnya di dalam undang-undang itu adalah ramuan, kemudian keterampilan, dan juga campuran. Prinsip kerja cara pengobatan kesehatan tradisional atau merevitalisasi fungsi tubuh agar tubuh dapat bekerja secara optimal yang mengakibatkan tentunya kemampuan tubuh dalam beradaptasi terhadap lingkungan menjadi semakin baik. Sehingga daya tahan tubuh menjadi semakin baik dapat terhindar dari berbagai macam penyakit, dan diantaranya salah satunya yang akan kita bahas adalah COVID-19. Tetapi menurut buku ataupun jurnal bahwa COVID-19 dalam hal ini untuk tradisional itu adalah bukan untuk mengobati COVID-nya, tetapi adalah untuk pencegahan karena dengan ramu-ramuan ataupun obat tradisional diharapkan meningkatkan daya tahan tubuh. Slide berikutnya, berdasarkan pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19, terdapat beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam pencegahan COVID ini. Tentunya yang pertama adalah upaya kebersihan personal. Jadi tidak terlepas juga bahwa bukan hanya obatnya, tetapi kita juga memperhatikan kebersihan dari personalnya. 1, cuci tangan dengan 6 langkah dengan sabun dan air mengalir. 2, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jangan berjabat tangan ya, sebaiknya kita hindari interaksi fisik, dan kemudian tutup mulut saat batuk atau bersin menggunakan masker. Ya, ini yang harus kita himbau selain daripada obatnya. Kemudian meningkatkan imunitas diri dan mengendalikan komorbid. Untuk mengkonsumsi harus gizinya seimbang. Kemudian aktivitasnya juga adalah senam ringan. Tidak stres, istirahat yang cukup, tidak merokok, suplemen dalam hal ini tentunya vitamin, mengendalikan komorbid, diharapkan dapat memanfaatkan ramuan tradisional untuk meningkatkan daya tahan tubuh sesuai yang tercantum dalam Surat Edaran Dirjen Yankes tentang pemanfaatan obat tradisional
untuk memelihara kesehatan, yaitu pencegahan penyakit dan perawatan kesehatan. Jadi sebenarnya dalam SE Dirjen itu juga sudah mengatakan bahwa obat modern asli Indonesia. Jadi dengan menerapkan upaya kebersihan, tentunya personal peningkatan imunitas diri, tentunya juga pengendalian komorbid diharapkan daya tahan tubuh bisa menjadi baik dan tubuh akan lebih sehat sehingga kita tidak mudah terserang penyakit. Slide berikutnya adalah dalam mendukung pemanfaatan obat tradisional, Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan surat edaran pelayanan kesehatan, yaitu nomor HK titik ini yang akan di brief. Dan untuk perawatan kesehatan, yang pertama adalah penjelasan tentang penggunaan obat tradisional untuk menjaga kesehatan, mencegah penyakit, dan juga untuk meningkatkan kesehatan termasuk selama pandemi COVID ini. Kemudian juga meningkatkan kolaborasi lintas program dan lintas sektor untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan daripada obat tradisional ini. Slide berikutnya, untuk pemanfaatan herbal, utamanya sebagai upaya meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian agar tidak mudah sakit, mencegah penyakit atau resiko kesehatan, mengatasi keluhan kesehatan ringan, pemulihan dan perawatan kesehatan, meningkatkan kesehatan dan kebugaran. Nah, dalam pemanfaatan herbal ini secara empiris base dapat dalam bentuk sediaan segar, yaitu hal yang perlu kita perhatikan bahwa sediaan segar antara lain tentu pemilihan jenisnya, tanaman, komposisi, dan takarannya harus tepat. Cara pengolahannya pun harus baik dan benar. Cara mengkonsumsi, dan yang untuk kedua sediaan jadinya itu ada sediaan jadi modern, beberapa hal yang perlu kita perhatikan yaitu menggunakan obat tradisional tentunya yang memiliki izin edar dari Badan POM. Jadi sudah ada sekitar 20, mungkin ada perubahan lagi ya. Saya kemarin juga update untuk di izin edar di Badan POM. Kemudian juga untuk tentunya kondisi kemasan harus baik ya, dan bentuk fisik dalam keadaan baik. Nah, tentu pemanfaatan herbal secara evidence based yaitu dalam bentuk sediaan modern yang dapat berupa OHT, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Jadi ini juga yang perlu kami dorong karena OHT itu obat herbal yang terstandar itu masih praklinik. Sehingga yang kita harus mendorong adalah bagaimana semua obat ini bisa masuk ke fitofarmaka sehingga untuk Badan POM bisa meregistrasi, dan harapan saya mungkin semua obat bisa ada izin edar. Slide berikutnya, kemudian pemanfaatan herbal di fasilitas pelayanan kesehatan dalam bentuk jamu, OHT, dan fitofarmaka. Dengan syarat satu, harus izin edar dan dari Badan POM. Ini ada beberapa yang belum mempunyai izin edar dan ini kita akan selalu bersiap untuk mendorong. Kondisi kemasan dalam keadaan baik dan bentuk fisiknya juga harus baik. Sebenarnya ini adalah tujuannya sebagai pelengkap atau komplementer dan dari pengobatan standar. Kemudian juga digunakan sebagai pengganti pada keadaan di mana obat konvensional tidak dapat digunakan. Jadi ini dalam komplementer itu dia bisa jadi pengganti atau pelengkap. Sedangkan untuk memanfaatkan oral herbal di masyarakat bisa berupa olahan, makanan, bisa minuman, bisa ramuan tropikal yang bertujuan tentunya untuk meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak mudah sakit, mencegah penyakit atau risiko kesehatan, mengatasi keluhan kesehatan ringan, pemulihan dan perawatan kesehatan, dan tentunya meningkatkan kesehatan dan kebugaran. Slide berikutnya, berdasarkan Permenkes nomor 9 tahun 2016 tentang upaya pengembangan kesehatan tradisional melalui pemanfaatan tanaman obat keluarga dan keterampilan, maka asuhan mandiri kesehatan tradisional adalah upaya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan mengatasi gangguan kesehatan ringan secara mandiri. Tentunya baik oleh individu dan keluarga ataupun juga kelompok masyarakat dengan memanfaatkan toga dan keterampilan. Nah, asuhan mandiri kesehatan tradisional merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat yang diarahkan agar masyarakat dapat melakukan perawatan kesehatan secara mandiri dan benar melalui pemanfaatan toga dan keterampilan. Asuhan mandiri kesehatan sendiri secara tradisional dibina oleh puskesmas dan didukung oleh lintas sektor terkait dengan tentunya kebijakan dari pemerintah daerah setempat.
Nah, asuhan mandiri yang kesehatan tradisional merupakan bentuk upaya promotif dan preventif dan dilakukan secara mandiri oleh individu dan keluarga dengan tujuan satu adalah memelihara kesehatan, kedua adalah meningkatkan kebugaran, dan ketiga mengatasi gangguan kesehatan ringan. Artinya yang sedang ataupun yang berat tentu harus kita merujuk kepada konvensional. Pada akhirnya dengan adanya peningkatan penyelenggaraan asuhan mandiri kesehatan tradisional untuk pemantauan toga dan keterampilan maka ini bisa mewujudkan keluarga lebih sehat. Contohnya barangkali ini adalah salah satu contoh daripada ramuan-ramuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh berdasarkan tentunya surat edaran daripada Dirjen Pelayanan Kesehatan. Jadi kita lihat di berikutnya yang ramuan-ramuan, jadi ada ramuan-ramuan yang bisa meningkatkan, ini nanti mungkin bisa dibahas. Kemudian ada beberapa slide berikutnya, ada beberapa regulasi yang telah dikeluarkan sebagai acuan atau pedoman dalam pemanfaatan obat tradisional, antara lain Permenkes nomor 6 tahun 2016 tentang formularium obat herbal asli Indonesia atau FOHAI. Yang berikutnya mungkin, yaitu Permenkes nomor 6 sudah selesai. Ini ramuan-ramuan yang tadi saya sampaikan bahwa ada ramuan-ramuan yang meningkatkan daya tahan tubuh. Ya bisa dilihat ada ramuan-ramuan seperti jahe merah, jeruk nipis dan cara membuatnya. Kemudian ada juga jadi sebenarnya ini yang sudah ada di dalam surat edaran Dirjen Yankes. Slide berikutnya coba kita lihat bahwa beberapa pemanfaatan obat tradisional di fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu mengacu kepada kepentingan daripada pasien tentunya yang terbaik. Yang pertama adalah informed consent. Yang kedua, pimpinan Pasienkes berwenang menetapkan jenis obat tradisional yang akan digunakan. Jadi ini sebenarnya kita kembali kepada teman-teman di daerah. Tentu memanfaatkan apa yang banyak tersedia di lapangan. Kemudian diutamakan sebagai promotif dan preventif, harus aman, berkhasiat, dan bermutu. Tentu tadi sudah mengacu pada pedoman-pedoman atau aturan yang sudah ditetapkan. Menggunakan obat tradisional yang terregistrasi di Badan POM. Ini untuk obat. Sedangkan obat tradisional yang bersumber dari hewan harus memiliki sertifikat halal. Tidak dalam bentuk simplisia, kecuali dalam rangka penelitian berbasis layanan. Tidak boleh digunakan dalam keadaan kegawat daruratan dan keadaan yang potensial membahayakan jiwa. Jadi ini mungkin kita juga akan bisa diskusikan. Kemudian beberapa regulasi yang telah dikeluarkan sebagai acuan atau juga sebagai pedoman dalam pemanfaatan obat tradisional antara lain Permenkes nomor 6 tahun 2016 tentang formularium obat herbal asli Indonesia atau disebut FOHAI. Nah, ini adalah panduan satu, ada yang untuk tenaga kesehatan, kemudian juga produk yang digunakan dalam pelayanan kesehatan tradisional, integrasi di Pasienkes. Kemudian ada 57 jenis tanaman, 24 jenis gangguan kesehatan, dan juga ada dalam bentuk sediaan modern atau sekarang obat modern asli Indonesia. Yang kedua, Kepmenkes RI nomor HK 0107/Menkes/1817/2017, formularium ramuan obat tradisional Indonesia atau FROTI. Nah, ini di dalam ini ada juga panduan bagi masyarakat dalam pemanfaatan ramuan dan tradisional Indonesia. Ada 56 jenis tanaman, 65 dan 46 jenis gangguan kesehatan. Dan ada juga buku saku petunjuk praktis untuk asuhan mandiri pemanfaatan toga dan akupresur, dan panduan ini cocok untuk masyarakat, yaitu toga dan akupresur dalam pemeliharaan kesehatan dan mengatasi gangguan kesehatan ringan. Ini yang sebenarnya sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat dan bisa dilakukan oleh masyarakat. Slide berikutnya, ini adalah 10 cara untuk meningkatkan kebugaran tubuh agar tetap terlindung dari bahaya virus COVID, dan tentunya selain daripada COVID, tentu penyakit lainnya, bukan hanya virus, mungkin ya bakteri ataupun juga dan lainnya. Yang pertama, tetap melakukan PHBS, kemudian cuci tangan dengan air yang mengalir, ya tentu minimal
sesuai ya dengan aturan. Kalau sekarang malah disuruh sering-sering ya, dan pakai hand sanitizer, kemudian rajin untuk olahraga, kemudian aktivitas fisik, saya kira ini adalah di gerakan masyarakat ya, sudah kemudian tidur yang istirahat yang cukup. Kemudian atasi batuk dengan ramuan ringan ya. Jadi bisa juga dengan kencur yang dikupas. Kemudian untuk penuhi gizi seimbang tentu konsumsi sayuran-sayuran yang mengandung vitamin. Penuhi juga kebutuhan daya tahan tubuh dengan minum setidaknya 8 gelas per hari. Minimal 30 cc per kilogram berat badan. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan ramuan jahe merah, temulawak. Kemudian tata caranya tentu kita ikuti sesuai dengan peraturan. Kemudian kurangi stres dengan jamuan pegangan dan juga pijat akupresur tentunya pada bagian punggung dan kaki. Ya, ini saya sekaligus mungkin promosi untuk teman-teman di daerah supaya tetap semangat bahwa banyak yang bisa kita lakukan dengan tradisional ini. Kemudian tips-tips yang sudah tidak asing lagi dengan cara tradisional tentu adalah pasti adalah hindari rokok, bisa dengan akupresur juga. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan akupresur dan ramuan, atasi stres dengan akupresur juga bisa, kemudian atasi susah tidur dengan ramuan, kemudian tingkatkan nafsu makan juga dengan akupresur dan ramuan. Jadi Bapak Ibu sekalian, betapa besarnya manfaat daripada obat tradisional dan juga pijat yang bisa dilaksanakan oleh masyarakat. Slide berikutnya. Kesimpulannya bahwa ramuan tradisional merupakan warisan budaya bangsa yang dapat dimanfaatkan untuk kesehatan sebagai salah satu kearifan lokal, dan juga atau obat tradisional bisa dimanfaatkan sebagai pelengkap atau komplementer dari pengobatan terstandar serta sebagai pengganti pada keadaan di mana obat konvensional tidak dapat digunakan. Yang ketiga adalah pemanfaatan tanaman obat dapat digunakan sebagai upaya promotif dan preventif, dan juga masyarakat perlu diberikan informasi yang benar dalam pemanfaatan tanaman obat dan obat tradisional, dan diperlukan juga kerjasama lintas program, lintas sektor, tentunya multisektor dalam pengembangan tanaman obat dan tentunya obat tradisional ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Direktur atas pemaparannya. Bapak Ibu sekalian, tadi Bu Direktur sudah menyampaikan beberapa peraturan terkait pemanfaatan tanaman obat dan obat tradisional, dimulai dari Undang-Undang 36, kemudian Permenkes nomor 9 tahun 2016, kemudian juga ada POHAI, PROTI, dan sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin dikarenakan dalam chat box belum ada yang mencatatkan, menuliskan pertanyaan untuk Bu Windra. Barangkali ada yang ingin disampaikan langsung, Bapak Ibu sekalian, pada Bu Windra, pada Bu Direktur. Ini saya mencatat ada beberapa dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Bu Tri Widayanti, Dinkes Pemalang. Pak Eko atau Bu Eko, Dinkes Kota Tegal, teman-teman dari Puskesmas, Kemusu, Klego 1, Wonosamudro, ada yang ingin disampaikan? Bu Tri Mundaryati, Kabupaten Kebumen. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin disampaikan terkait dengan pemaparan dari Bu Direktur? Oke, baik. Ada yang ingin bertanya, Bu Windra, Bu Direktur, mohon izin. Ini dari chat box ini kita ketemukan dari Dinas Kesehatan Kota Pekalongan. Untuk pelaksanaan saintifikasi jamu, apakah bisa digabung dengan pelayanan Yankestrat, Bu? Mohon kiranya Bu Windra bisa memberikan konfirmasi atas pertanyaan tersebut. Jadi sekali lagi, untuk pelaksanaan saintifikasi jamu, apakah bisa digabung dengan pelayanan Yankestrat, Bu? Demikian, Bu Direktur. Baik, selama pelayanan kesehatan tradisional itu berjalan di puskesmas ataupun juga di rumah sakit, kemudian untuk saintifikasi kan
boleh jalan. Yang penting kan untuk yang penting disampaikan bahwa ini untuk penelitian tetap harus dicatat. Saya kira tidak ada masalah kok saya. Kalau menurut saya ya, sebenarnya tidak ada larangan di dalam aturan. Kalau dalam peraturan tidak ada, ya. Jadi silakan, monggo. Tetapi kan tetap mungkin nanti Pak Ahmad Saiku bisa nambahin bahwa kalau menurut aturan yang saya sudah baca, tidak ada sebenarnya larangan untuk melakukan itu. Baik, terima kasih Bu Direktur. Ada satu lagi barangkali Bu sebelum Ibu ada keperluan lain tadi meninggalkan ruang apa? Ya, saya mohon maaf sekali karena memang saya sudah janji jam 10. Baik Bu. Bisa satu lagi barangkali Bu Windra, satu lagi saja. Iya, siap. Ya. Ini ada pertanyaan dari Puskesmas Klego 1, Bu. Kira-kira bentuk nyata peraturan atau kebijakan untuk minuman jamu sebagai pengganti minuman wajib dalam setiap pertemuan, ini bagaimana ini, Bu? Sebenarnya kalau yang di Pak Hadi nanti tolong ditambah. Sebenarnya kita tidak mengatakan bahwa wajib ya, tetapi kan kita apa namanya? Kalau menurut saya dengan jamu tradisional atau apa yang kita sudah tahu manfaatnya, kenapa tidak begitu? Kita memberikan jamu-jamuan pada di event apa saja sih, saya rasa bukan cuma kalau di Kemkes kan pagi-pagi kita minum jamu kan nggak ada masalah kan, toh juga itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi itu tidak harus atau tidak wajib di dalam Permenkes, itu memang ada bukan di Permenkes, di edaran kalau nggak salah ya. Tapi kalau untuk Gria Sehat itu kan memang ada Permenkesnya. Nah itu sebenarnya tergantung dari daerah ini sih kalau menurut saya. Ya, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali. Ya. Ya. Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali. Bapak dari Dinas Kesehatan ingin bertanya? Ya, sedikit juga menyampaikan informasi terkait dengan pertanyaan dari Klego 1 tadi. Ya, monggo, silakan Pak. Mohon izin ya, Bu Windra sebentar ya Bu ya, barangkali ini mempertegas dari pertanyaan Klego 1 tadi. Mohon izin Bu Windra. Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali, itu dari Bapak Bupati itu sudah mengeluarkan surat edaran yang isinya ada 3 poin. Yang pertama adalah setiap pertemuan itu diharapkan jamuannya minuman dengan minuman jamu. Yang pertama. Kemudian isi yang kedua adalah semua kantor atau instansi itu menyiapkan lahan sedikit untuk tanaman toga, untuk taman toga. Kemudian isian yang ketiga yaitu semua masyarakat untuk menanam tanaman yang bermanfaat dari keluarga. Itu 3 poin dari surat edaran Bupati Kabupaten Boyolali. Sudah beredar itu tahun 2019 bulan April itu. Terima kasih, itu tambahan. Sehingga setiap puskesmas itu mengadakan sejenis acara sosialisasi dengan welcome drink jamu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak atas penegasan pertanyaan atau pernyataan dari Puskesmas Klego 1. Barangkali ini informasi barangkali Bu. Saya lebih apresiasi itu karena memang seharusnya aturan yang ada di pusat itu harusnya diikuti oleh pemerintah daerah, dan ini Pak Kepala Dinas Bupati Boyolali itu benar-benar juga artinya sangat komitmen dengan aturan-aturan yang sudah ada. Jadi Jawa Timur juga kemarin malah akan membuat perda. Kalau edaran, mungkin yang paling rendah edaran kita mulai, kemudian nanti ikut peraturan bupati, kemudian nanti kita perdakan. Jadi itu tahap-tahap yang harus kita lakukan. Saya kira terima kasih Pak Dinas Kesehatan Boyolali yang sudah Bapak Toyib, Bang Toyib. Ya, Pak Toyib, Bang Toyib. Oh, Bang Toyib, iya. Tapi pulang ke rumah Pak ya, jangan tidak pulang-pulang. Ya Pak Toyib, makasih Pak Toyib. Saya sama-sama Bu. Baik, ya terima kasih Bu Windra juga Pak Toyib. Terima kasih sekali atas apa yang sudah disampaikan oleh Bu Windra. Kami
mempersilahkan Ibu apabila memiliki agenda lain. Terima kasih sekali lagi Bu. Maaf. Terima kasih Pak Saiku dan semuanya. Mohon maaf. Terima kasih. Saya live ya. Bapak Ibu sekalian, tiba kita berikutnya pada pemapar yang kedua. Kali ini kita akan mendengarkan dan juga menyimak sekaligus pemaparan dari Ibu Fani Indrian Mustafa. Beliau adalah peneliti dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional yang akan memaparkan mengenai hasil riset beliau terkait dengan jamu kearifan lokal untuk cegah COVID-19. Bu Fani sudah siap, Bu? Selamat pagi, Bu Fani. Kami menyapa Bu Fani. Apakah sudah siap? Selamat pagi, Pak Harimat. Ya, silakan Ibu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala Badan, Bapak Kepala Balai Besar Litbang Tanaman Obat dan Obat Tradisional, Bapak Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah, beserta Ibu Direktur Yankestrat, dan juga para undangan yang hadir dalam acara daring kali ini. Mohon izin, saya mewakili tim dan Balai Besar untuk menyampaikan menyampaikan naskah rekomendasi berjudul Jamu Kearifan Lokal Cegah COVID-19. Naskah rekomendasi ini kami tujukan terutama kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, yang mudah-mudahan juga bisa diikuti oleh provinsi yang lain dan juga oleh kabupaten kota di seluruh Jawa Tengah. Seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini pandemi COVID-19 belum usai, masih harus kita hadapi bersama, dan sementara itu roda perekonomian harus tetap berjalan sehingga masyarakat mulai beraktivitas dengan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Sehingga semua aktivitas masyarakat dan juga pemerintah harus mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Karena saat ini kasus COVID-19 di Indonesia sudah mencapai lebih dari 200.000 kasus yang itu harus kita waspadai bersama dan harus kita upayakan untuk cegah bersama. Kunci pencegahan COVID tentunya tadi sudah banyak disampaikan oleh Ibu Direktur, seperti gunakan masker. Lanjut Mas Ivan, slide-nya Mas Ivan, lanjut. Jadi kunci pencegahan COVID kita juga sudah ketahui bersama, gunakan masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, dan tentunya dengan meningkatkan imunitas tubuh. Disinilah jamu dapat berperan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Mungkin jamu menjadi satu-satunya hal ya, kearifan lokal yang mungkin membedakan kita dengan negara lain, yaitu pengetahuan tentang pemanfaatan tumbuhan obat untuk meningkatkan imunitas, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Lanjut. Dan mengapa jamu merupakan kearifan lokal yang mempunyai banyak sekali manfaat, tidak hanya dari sisi kesehatan. Kalau dari sisi kesehatan tentunya hal tersebut sudah bukan hal baru bagi kita karena sudah terbukti secara empiris dalam mengatasi masalah kesehatan secara turun-temurun, dan ini merupakan budaya kearifan lokal yang diturunkan dari nenek moyang dan hampir ada di setiap tahapan kehidupan kita. Kemudian secara ekonomi, sumber penghasilan tanaman obat dapat menjadi sumber penghasilan tambahan bagi petani tanaman obat dan juga bagi masyarakat yang menanam toga dan memiliki kelebihan panen harus dapat dijual sehingga dapat memberikan penghasilan tambahan bagi keluarga. Kemudian juga beberapa tumbuhan obat yang langka karena masih tetap digunakan sehingga harus dilestarikan. Hal ini juga berimbas pada konservasi tumbuhan obat yang langka. Kemudian yang paling penting juga adalah kedaulatan bangsa, di mana jamu dapat menjadi suatu hal yang membuat kita mandiri dalam mengatasi permasalahan kesehatan, tidak tergantung pada negara lain. Oh, ini ya. Baik.
Kemudian lanjut slide-nya. Lanjut Mas Ivan. Ini tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Direktur mengenai penggunaan pemanfaatan tanaman obat dan jamu yang sudah dilakukan sejak dulu oleh masyarakat, dan ini juga telah terbukti fakta-faktanya ditemukan dalam Diskesdas sejak 2010, 2013 sampai 2018. Pada tahun 2010 Diskesdas mengungkapkan bahwa lebih dari separuh orang Indonesia pernah mengkonsumsi jamu. Kemudian pada tahun 2013 juga sebanyak 30,4 rumah tangga memanfaatkan Yankestrat. Kemudian pada yang terakhir pada tahun 2018 44,3% masyarakat menggunakan Yankestrat baik melalui praktisi kesehatan tradisional maupun upaya sendiri. Lanjut berikutnya. Dan kenapa ini kami tujukan ke Jawa Tengah? Karena Jawa Tengah memiliki modalitas yang cukup besar untuk menjadi pusat pengembangan jamu dan obat tradisional di Indonesia. Tradisi minum jamu bagi masyarakat Jawa Tengah bukan sesuatu hal yang baru. Itu sudah ada di tahapan kehidupan kita sehari-hari. Sejak kita remaja minum jamu ketika haid, kemudian ketika kita ibu-ibu yang akan menikah juga menggunakan jamu untuk keperluan tertentu, kemudian ketika akan melahirkan, setelah perawatan setelah melahirkan, kemudian perawatan bayi, itu ada di setiap tahapan masyarakat Jawa. Kemudian masyarakat Jawa Tengah juga merupakan habitat tempat tumbuh tanaman obat yang cukup prospektif dibutuhkan oleh industri, dan itu tersebar di hampir di banyak kabupaten di Jawa Tengah seperti Kemukus di Ambarawa, kemudian Secang itu ada di sepanjang jalan Solo Grobogan. Banyak sekali tanaman obat yang bisa tumbuh di Jawa Tengah, dan terutama juga temulawak yang mempunyai khasiat untuk meningkatkan imunitas, itu disebut sebagai tanaman yang memang asli dari Pulau Jawa. Kemudian banyak tempat industri jamu juga di Jawa Tengah. Ini berdasarkan informasi dari Dinkes Jateng pada Agustus 2019, terdapat industri jamu sebanyak 17 industri obat tradisional, 82 usaha kecil obat tradisional, dan 24 usaha mikro obat tradisional. Kemudian kita juga punya pasar jamu muter di Sukoharjo, dan yang tidak perlu kami tulis di sini, di Jawa Tengah terdapat Balai Besar Litbang Tanaman Obat dan Obat Tradisional yang tentunya kami siap dimanfaatkan oleh pengguna program di Jawa Tengah. Itu adalah beberapa modalitas yang Jawa Tengah punya untuk pengembangan obat tradisional. Kemudian lanjut slide berikutnya. Berikut ini adalah fakta, sepertinya fontnya berubah di layar, mohon maaf, saya bacakan saja. Jadi tulisan itu seperti huruf itu adalah fakta penggunaan jamu selama masa pandemi COVID-19. Fakta-faktanya, pada awal masa pandemi sekitar bulan Maret April terdapat kelangkaan dan kenaikan harga rempah-rempah di pasaran. Kemudian juga penggunaan jamu yang ada beberapa penelitian ya, di mana menyampaikan bahwa penggunaan jamu yang tidak tepat di era COVID-19 itu dapat membahayakan kesehatan, yang tidak tepat ya. Kemudian juga banyak terjadi adulterasi atau pemalsuan bahan-bahan jamu yang ada di pasaran. Fakta lain adalah banyak isu produk herbal yang dapat menyembuhkan pasien COVID-19. Tentunya Bapak Ibu sekalian banyak melihatnya di media, dan ini juga sudah diberikan penjelasan resmi oleh Badan POM melalui websitenya, bahwa Badan POM belum pernah memberikan izin edar bagi obat atau herbal yang dapat menyembuhkan COVID-19. Juga Badan POM juga mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak begitu saja percaya tanpa mengecek sumbernya tentang informasi-informasi produk herbal yang dapat menyembuhkan pasien COVID-19. Kemudian kami di Balai Besar juga melakukan studi penggunaan jamu pada masyarakat untuk meningkatkan daya tahan tubuh
selama pandemi COVID pada bulan Maret hingga April 2020. Adalah beberapa berita informasi mengenai kelangkaan dan kenaikan harga rempah-rempah di pasaran yang tentunya pernah kita saksikan pada saat itu, yaitu di beberapa media online dan juga di televisi. Kelangkaan itu terutama pada produk bahan baku jahe dan kunyit yang mulai langka di pasaran dan sehingga harganya menjadi tinggi. Berikutnya, nah berikut ini adalah studi penggunaan jamu oleh masyarakat yang kami lakukan. Studi ini kami lakukan secara survei online daring pada bulan Maret hingga April 2020 untuk mengetahui bagaimana gambaran pengetahuan, sikap, dan praktek masyarakat dalam penggunaan jamu selama pandemi. Jumlah partisipan yang ikut dalam survei ini adalah sebanyak 1.524 dengan sebaran lokasi tempat tinggal seperti tampak pada peta, yaitu sebagian besar ada di Jawa Tengah, yaitu 29,7% responden berasal dari Jawa Tengah. Apabila secara keseluruhan di Pulau Jawa respondennya sebanyak 72% dan di luar Jawa sebanyak 28%. Lanjut. Nah, berikut ini adalah karakteristik partisipan, di mana sebagian besar adalah wanita yang turut dalam penelitian kami, yaitu sebanyak 68%, sisanya 32% adalah laki-laki. Kemudian sebagian besar partisipan yang ikut ini berasal dari golongan pendidikan tinggi, dan sebagian besar bekerja sebagai PNS, TNI, Polri, BUMN, atau BUMD, dan pada golongan kelompok umur 30 hingga 42 tahun. Hal ini kami sadari merupakan salah satu kelemahan dari studi ini karena tidak dapat menjangkau semua golongan masyarakat yang berpendidikan rendah, kemudian yang tinggalnya terisolasi, karena survei pada kondisi seperti ini yang paling aman adalah kami lakukan secara online. Berikutnya adalah hasil survei, yaitu perilaku penggunaan jamu oleh masyarakat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Persentase dari hasil ini kita ketahui persentase tingkat pengetahuan, sikap, dan praktik penggunaan jamu pada masyarakat selama pandemik masuk dalam kategori sedang. Sedangkan beberapa kelompok rendah itu pada bagian praktik, sikap, dan pengetahuan lebih tinggi persentasenya daripada yang tinggi, kecuali di sikap. Sikapnya sudah sangat baik. Kemudian ada beberapa hal yang walaupun pengetahuan masyarakat dapat dikatakan cukup baik, ada beberapa poin yang harus kita jadikan catatan dan mungkin kita jadikan PR, bahwa masyarakat kurang fokus pada risiko yang mungkin timbul dengan penggunaan jamu. Mereka hanya fokus pada manfaatnya. Manfaatnya ini tampak pada bahwa masih ada 28,96% responden menganggap bahwa jamu itu tidak memiliki efek samping sama sekali. Kemudian 19,52% menyatakan tidak tahu bahwa jamu itu ada kemungkinan memiliki efek samping. Kemudian selama pernyataan semakin sering mengkonsumsi jamu akan membuat daya tahan tubuh semakin kuat, itu juga dijawab betul oleh sebagian besar orang. Ini masyarakat sepertinya agak mengabaikan mengenai aturan pakai, dosis yang harusnya selalu menyertai dalam penggunaan jamu, sehingga tidak berarti bahwa semakin sering mengkonsumsi jamu itu akan menambah daya tahan tubuh semakin kuat. Berikut ini adalah praktik penggunaan jamu selama pandemi, yaitu sebanyak 97,9% responden itu mengakui pernah minum jamu sebelum pandemi. Pernah minum jamu, namun yang rutin hanya sebanyak 45,9 saja. Sisanya mengakui tidak rutin, ya, lebih besar. Maaf, itu 3,2 itu saya salah ketik. 50%, lebih dari setengah tidak rutin minum jamu. Kemudian
Sebanyak 39,2% itu mengakui menambah jenis jamu yang dikonsumsi selama pandemi, sedangkan sisanya tidak. Kemudian minum jamu untuk meningkatkan imunitas saat pandemi itu sebanyak 79% responden mengakui mereka minum jamu untuk meningkatkan imunitas saat pandemi, dan sisanya sebanyak 21% tidak mengkonsumsi. Dan sebanyak lebih dari setengah, 55,7 menyatakan lebih sering minum jamu saat ini dibandingkan dengan sebelum pandemi. Berikutnya, ini adalah beberapa perilaku penggunaan obat tradisional berdasarkan beberapa referensi. Penelitian TORI pada tahun 2013 memiliki temuan yang hampir sama dengan yang kami lakukan saat ini, yaitu jamu sangat populer bagi semua kalangan, jadi tidak memandang umur, tidak serta-merta image jamu itu melekat pada orang tua saja, tapi hampir di semua kalangan umur mengenal jamu. Dan tingkat pendidikan, tempat tinggal maupun kota, jadi baik pendidikan rendah maupun pendidikan tinggi di desa dan kota, mereka mengenal jamu. Kemudian studi tersebut juga mengungkapkan bahwa pengetahuan penggunaan jamu oleh konsumen tergolong baik. Hal ini hampir mirip dengan temuan kami baru-baru ini berdasarkan survei. Kemudian mereka kurang memperhatikan resiko yang mungkin terjadi dalam konsumsi jamu. Itu yang disebutkan oleh TORI. Jadi masyarakat pada umumnya beranggapan bahwa obat berbahan baku tanaman itu tidak berbahaya, sehingga lebih disukai daripada obat kimia. Kemudian kecenderungan masyarakat mempercayai bahwa jamu aman dikonsumsi karena terbuat dari bahan alam dan fokus pada manfaat saja, bukan pada risiko yang mungkin menyertainya. Berikutnya, ini adalah temuan dari studi kami, yaitu 3 besar bahan baku jamu yang paling banyak digunakan sendiri oleh masyarakat berdasarkan survei adalah jahe, itu yang paling tinggi, kemudian kunyit dan serai. Berdasarkan informasi dari media yang seperti saya sampaikan di awal tadi, bahwa bahan baku jamu langka dan cukup sulit ditemukan dan harganya jadi mahal, ternyata ternyata sebanyak lebih dari separuh responden, yaitu 50,5% itu menyatakan bahwa jamu itu tidak sulit ditemukan. Jadi tidak setuju dengan pernyataan bahwa jamu sulit ditemukan. Jadi ya keadaannya sama saja antara sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Mereka masih cukup mudah untuk mendapatkan bahan baku jamu. Lanjut. Ini tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Direktur Yankestrat bahwa proporsi pemanfaatan toga di Jawa Tengah itu masih berada di bawah angka nasional, yaitu kurang dari 20%, sementara angka nasional 24,6%. Tapi tidak perlu berkecil hati dulu. Berikutnya Mas Ivan, ini adalah bentuk sediaan jamu yang paling banyak digunakan masyarakat, yaitu buatan sendiri. Dengan membuat sendiri, tapi melihat persentase penggunaan toga yang kecil ini untuk di Jawa Tengah, ada kemungkinan masyarakat Jawa Tengah sebenarnya bukannya tidak pakai jamu ya. Mereka tetap mengkonsumsi jamu, tapi mungkin jamu dalam bentuk jadi itu mudah diperoleh di Jawa Tengah. Jadi dalam bentuk yang kemasan saset dan jamu gendong itu mudah sekali diperoleh, sehingga masyarakat otomatis tidak menggunakan toga yang ada di rumahnya atau di lingkungannya, karena mereka mungkin menggunakan bentuk jadi. Tapi berdasarkan dari survei kami, mereka banyak membuat sendiri untuk dalam konsumsi jamu di era pandemi ini. Ini mungkin juga mereka membuat sendiri, tetapi bahan-bahannya membeli. Karena di Jawa Tengah tentunya memperoleh jahe dan kunyit tidak sesulit misalnya di Jakarta atau di Sulawesi atau di mana, sepertinya lebih mudah memperoleh di pasaran, sehingga mereka membuat sendiri tetapi tidak menggunakan toga yang ada di lingkungannya, tetapi mungkin membeli di pasar dalam bentuk kering maupun segar. Namun demikian, sebetulnya di masa pandemi COVID-19, pemanfaatan toga ini merupakan cara memperoleh bahan baku yang paling murah dan aman, karena tersedia di sekitar kita, tidak terpengaruh permintaan pasar, mudah diperoleh tanpa harus kita repot-repot ke pasar, dan terhindar, yang paling penting adalah terhindar dari pemalsuan barang atau adulterasi, dan lebih higienis tentunya. Karena banyak sekali
tanaman-tanaman obat yang mirip, dan ketika masyarakat membeli kering dalam bentuk kering di pasar itu sudah tidak bisa dibedakan lagi. Ini apakah asli benar-benar pegagan atau pusar bumi. Pegagan dan pusar bumi itu hampir sama. Bahkan ada iklan salah satu kosmetik yang di situ menyebutkan bahwa bahan baku yang digunakan adalah pegagan, ternyata gambarnya adalah pusar bumi. Ini nggak tahu mana yang benar, ada di iklan salah satu merek kosmetik terkenal yang cukup terkenal. Jadi dengan memanfaatkan toga itu sebetulnya kita terhindar dari adulterasi istilahnya ya, pemalsuan bahan. Kita memperoleh bahan yang benar-benar sesuai dengan memang itu adalah spesies tanaman yang bermanfaat untuk khasiat yang bermanfaat untuk permasalahan kesehatan yang kita hadapi. Lanjut. Nah, berikut ini adalah tantangan kebijakan. Tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Yankestrat, Ibu Direktur Yankestrat, bahwa Yankestrat telah mengeluarkan surat edaran Ditjen Yankes nomor HK0202 tahun 2020 tentang pemanfaatan obat tradisional untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit dan perawatan kesehatan, yang tentunya ini juga dengan mempertimbangkan Permenkes nomor 9 tahun 2016. Disebutkan dalam bab 3 tentang penata laksanaan asuhan mandiri, poin A nomor 1 menyatakan bahwa pemerintah provinsi membuat kebijakan tingkat provinsi dalam mendukung kebijakan tingkat pusat sebagai pedoman asuhan mandiri pemanfaatan toga dan keterampilan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memberikan arahan kepada masyarakat dan juga kepada dinas-dinas terkait untuk mendukung program dari pemerintah pusat dan sekaligus mendorong masyarakat untuk mandiri menjaga kesehatan selama pandemi COVID-19 dengan memanfaatkan tanaman obat secara aman dan tepat. Berikutnya. Berikut ini adalah rekomendasi yang ingin kami sampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang tadi telah kami sampaikan bahwa jamu itu secara empiris telah terbukti membantu masyarakat dalam melayani dalam upaya kesehatan mandiri, kemudian juga digunakan oleh segala kalangan usia, tingkat pendidikan, kemudian Jawa Tengah juga memiliki modalitas yang lebih dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Sehingga dengan ini kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah untuk mengusulkan kepada Gubernur Jawa Tengah agar menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada bupati atau wali kota di kabupaten dan kota di wilayah Jawa Tengah dengan muatan isi antara lain sebagai berikut untuk menjadi pertimbangan, yaitu menetapkan kebijakan daerah di tingkat kabupaten kota dalam penyelenggaraan Kestra di wilayahnya terutama untuk pencegahan COVID-19. Kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten Kota melakukan edukasi khasiat dan keamanan jamu pada masyarakat selama masa pandemi, mengusulkan kajian tanaman obat yang spesifik di tiap daerah untuk meningkatkan daya tahan tubuh yang manfaat dan keamanannya dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi. Hal ini tentunya karena setiap daerah memiliki tanaman yang spesifik menyesuaikan dengan kondisi geografi masing-masing, sehingga kita tidak tergantung pada jenis-jenis tanaman tertentu saja, misalnya tergantung pada jahe dan kunyit saja yang ketika itu langka di pasaran, masyarakat kesulitan untuk memperolehnya, sehingga apabila ada tanaman spesifik yang ada di daerah tersebut yang kemungkinan bisa secara empiris telah digunakan untuk meningkatkan imunitas, itu dapat diusulkan untuk penelitian lebih lanjut kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Badan Litbang Kesehatan melalui pemerintah provinsi. Kemudian juga mendorong dan memberdayakan peran aktif masyarakat dalam upaya pengembangan kesehatan tradisional dengan memanfaatkan toga secara tepat, terutama di masa pandemi COVID-19. Jadi surat edaran ini diharapkan dapat memperkuat komitmen kabupaten kota di Jawa Tengah untuk membuat kebijakan formal dalam mengembangkan Yankestrat di wilayah masing-masing. Sebagai informasi juga bahwa surat edaran ini
telah diterbitkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2017, yaitu berupa Surat Edaran Gubernur Jawa Timur nomor 440 garing 9366/012.4 tahun 2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang peningkatan pelayanan kesehatan tradisional di Jawa Timur. Hal ini akan menjadi acuan bagi pemerintah di kabupaten dan kota untuk menerbitkan atau mengeluarkan kebijakan dalam rangka pengembangan Yankestrat di wilayah masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Mudah-mudahan ini dapat menjadi masukan yang baik untuk pemerintah Jawa Timur. Yang kami harapkan demikian. Mohon tanggapan dari Bapak Kepala Dinas Kesehatan atau yang mewakili. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fani. Bapak Ibu sekalian, Bu Fani pada akhir pemaparannya sudah menyampaikan apa yang beliau rekomendasikan. Ada 4. Yang pertama, menetapkan kebijakan di daerah tingkat kabupaten kota dalam penyelenggaraan Kesstrat di wilayahnya. Kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten Kota melakukan edukasi khasiat dan keamanan jamu. Kemudian mengusulkan kajian tanaman obat yang spesifik di tiap daerah untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian yang terakhir adalah mendorong dan memberdayakan peran aktif masyarakat dalam upaya pengembangan Kesstrat dengan memanfaatkan tugas secara tepat. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk pemapar yang ketiga, ini kami persilahkan Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Pak Yuli, untuk menyampaikan materinya terkait juga dengan pembahasan dari hasil rekomendasi, naskah rekomendasi yang sudah disampaikan oleh Bu Fani. Kami persilahkan Pak Kepala Dinas. Assalamualaikum Pak Kepala Dinas, Pak Yuli. Ya, waalaikumsalam. Ya. Silakan Pak. Baik. Terima kasih Pak Dr. Harimat. Karena saya sebagai pembahas, mungkin saya tidak perlu materi. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih atas paparan Ibu tadi dan rekomendasinya kami catat. Ya. Dan kita tindak lanjuti. Nah, pada prinsipnya Bapak Gubernur itu mempunyai komitmen yang sangat kuat ya terkait dengan pengobatan tradisional, kesehatan tradisional ini. Bahkan kita ingin Provinsi Jawa Tengah itu menjadi provinsi yang unggul di dalam kesehatan tradisionalnya. Dan kita sudah hampir 60% dari puskesmas yang ada di Jawa Tengah, ya. Dari 886 puskesmas itu 60%-nya sudah pelayanan tradisional sudah bagus dan rumah sakit juga namun belum begitu banyak, akan tetap kita tingkatkan. Ya. Nah, soal istilah ya kesehatan tradisional, kita bicara tradisional berarti ada yang modern, ya. Nah, kadang-kadang ini istilah ini dipertentangkan bahwa kalau ada modern, kenapa pakai tradisional? Begitu. Ya kalau ya jadi istilah ini dikonotasikan kalau modern itu bagus, kalau tradisional itu kurang bagus. Gitu. Maka waktu diskusi dengan teman-teman para ahli sosial, ya, ahli ekonomi, gitu, bisa enggak ya istilah tradisional itu, pengobatan tradisional itu diganti dengan pengobatan Nusantara, ya misalkan seperti itu. Jadi itu pertama. Kedua, kita ingin pengobatan tradisional menjadi tuan rumah di daerah kita atau di negara kita sendiri. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwa modalitas Jawa Tengah itu sudah luar biasa ya. Modalitas Jawa Tengah itu jumlah penduduknya banyak sekali ya, 35 juta. Coba dibandingkan dengan penduduk Malaysia, ya, masih jauh lebih banyak penduduk Jawa Tengah daripada satu negara Malaysia. Ya. Dan tadi bahwa
orang yang pernah mengkonsumsi jamu di Indonesia sudah hampir 60%. Di Jawa Tengah lebih tinggi lagi ya. Jadi mungkin hampir semua orang sudah pernah melakukan atau minum jamu tadi. Dan kalau diukur dari pengetahuan, sikap dan perilakunya juga semuanya sudah bagus. Ini modalitas yang luar biasa, ya. Jadi sudah menjadi tradisi ya minum jamu. Lalu juga di Jawa Tengah ada industri jamu atau usaha kecil tanaman obat, jamu dan sebagainya itu cukup banyak ya. Dan ini juga merupakan modalitas yang luar biasa ya. Lalu saya tambahkan selain tadi ada pasar jamu ya, ada juga prodi jamu ya yang ada di Solo itu, di Poltekkes Solo itu ada prodi jamu satu-satunya di dunia ya. Lalu juga tentunya B2P2TOT ini juga ada di Jawa Tengah. Jadi sebenarnya kita mempunyai kekuatan yang luar biasa. Tinggal bagaimana komitmen kita bersama itu ya, mulai dari saya kira pengambil kebijakan ya, lalu juga riset-riset yang terus ditambah ya. Kalau perlu yang fitofarmaka ini tetap terus ditingkatkan ya. Lalu juga komitmen dari providernya ya, kalau ini mau menjadi bagian dari pengobatan, itu komitmen dari providernya. Nah, dalam hal ini ada yang mengeksekusi atau menetapkan terapi, contohnya ID gitu ya. Bagaimana komitmen tentang penggunaan mungkin fitofarmaka dan sebagainya. Ya. Nah, ini perlu dibangun komitmen itu sebaik-baiknya. Tentunya juga komitmen di pihak industri ya. Ya, kalau temuannya banyak, risetnya banyak, penelitiannya banyak sekali, ya saya kira banyak. Saya kira kalau di semua fakultas farmasi ini, entah itu tesis, disertasi, luar biasa jumlahnya ya. Tetapi begitu sampai pada tahap dalam industri itu menjadi sangat-sangat kecil, sedikit. Nah tentunya ini juga campur tangan pentahelix itu, pihak-pihak yang terlibat dalam pentahelix ini sangat-sangat penting. Tidak hanya pemerintah, tapi bisnis juga, masyarakat sendiri, dunia usaha, perguruan tinggi, lalu media ini juga penting ya, dilibatkan dalam pengembangan pengobatan tradisional ini. Dan Bapak dan Ibu, saya kira kita juga ini harapan kita, kebiasaan minum jamu tersebut tidak hanya di masa pandemi saja ya. Jadi kita harapkan ini menjadi momentum, ya, menjadi momentum pandemi COVID ini menjadi momentum kita bagaimana kita mengembangkan pengobatan tradisional tersebut. Apalagi di sisi lain perkembangan industri kefarmasian kita kan mengalami masalah ya. Antara lain adalah kita masih menggantungkan bahan baku obat, ya kan gitu. Ya, bahan baku utama kita masih sangat menggantungkan negara lain atau impor. Ya. Nah untuk itu saya kira ini juga menjadi peluang atau yang bersumber dari natural kita, ini kita kembangkan. Ya. Karena kita di sisi lain mempunyai masalah pada bahan baku obat.
Ya. Jadi perkembangan produksi obat yang berbahan chemical saat ini kan sifatnya stagnan, apalagi telah menjadi komoditas yang luar biasa ya. Jadi saya kira ini menjadi peluang sebenarnya kalau kita mau. Namun demikian ya tadi ini harus didukung oleh pentahelik ya, sehingga mulai dari risetnya, lalu sampai pada formulanya, lalu sampai pada tahap produksinya, lalu setelah itu juga pada penggunaannya ya di fasilitas pelayanan kesehatan maupun di masyarakat sendiri. Ya saya kira ini perlu dibina lebih lanjut sehingga moga-moga ini benar-benar obat tradisional termasuk jamu, herbal, bahkan kita mendorong ya untuk riset lebih lanjut sehingga yang evidence based klinik ini semakin membaik sehingga fitofarmaka bisa diproduksi lebih banyak karena saat ini baru sangat sedikit ya jumlah itemnya. Saya kira demikian Pak. Terima kasih dan teman-teman di kabupaten kota, contohnya Boyolali tadi juga sudah membuat peraturan bupati yang luar biasa ini. Jadi saya yakin di kabupaten lain juga sudah ada. Maka ini jadi momentum. Sekarang ini juga masa pandemi ini menjadi momentum untuk kita mengembangkan pengobatan tradisional itu dengan sebaik-baiknya. Saya kira demikian Pak Arimat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kepala Dinas, Pak Yuli. Bapak Ibu sekalian, Pak Yuli tadi sudah menyampaikan bahwa Pak Gubernur punya komitmen yang kuat, bahkan untuk menjadikan Provinsi Jawa Tengah provinsi unggul dalam Yankestrat, begitu, mengingat potensi Jawa Tengah yang luar biasa tadi sudah disampaikan oleh Pak Yuli, termasuk juga adanya prodi jamu satu-satunya di dunia barangkali yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Pak Kepala Dinas juga menggarisbawahi pentingnya bagaimana kemudian koordinasi dan juga aspek pentahelix dalam hal pengembangan jamu ini, pemerintah, masyarakat, akademisi, pengusaha, dan media. Terima kasih Pak Yuli. Bu Fani, apakah ada yang akan ditanggapi terkait dengan masukan dari Pak Kepala Dinas? Silakan Bu. Yang pertama, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sambutan baik dari Bapak Kepala Dinas. Kami sangat berharap bahwa apa yang kami rekomendasikan ini bisa terrealisasi dalam bentuk kebijakan formal seperti yang tadi kami sampaikan, yaitu bahwa kami harapkan Dinas Kesehatan Provinsi berkenan untuk mengusulkan kepada Gubernur agar menerbitkan surat edaran kepada Bupati dan Wali Kota di seluruh wilayah Jawa Tengah. Kami sangat berharap ini dapat terrealisasi dan mengenai istilah tadi Pak ya, memang tradisional itu kesannya memang kuno dan negatif. Sebenarnya di sini kami lebih memakai jamu. Jadi jamu itu yang memang kata-kata yang sudah asli dari dulu sampai sekarang dan itu asal muasalnya juga dari Jawa Tengah istilah jamu tersebut. Saya rasa itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan besar harapan kami akan terrealisasinya apa yang kami rekomendasikan dan kami persilahkan mungkin Bapak Kepala Balai untuk menyampaikan tanggapan. Ya, terima kasih. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yuli tadi kami sudah mendukung juga. Artinya apa yang sudah kita rekomendasikan bisa diterima oleh jajaran pemerintah daerah, khususnya dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Mudah-mudahan apa yang kami rekomendasikan bisa diimplementasikan dalam bentuk aturan-aturan yang lebih formal. Tadi sudah disampaikan melalui surat edaran, barangkali bahkan sampai misalkan diterbitkan menjadi suatu peraturan gubernur misalkan atau peraturan
bupati atau wali kota untuk dinas-dinas kesehatan kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah untuk lebih membumikan pemanfaatan jamu ataupun pengobatan tradisional di masyarakat Jawa Tengah. Hal ini saya kira lebih mudah kalau kita bicarakan hal ini di masyarakat Jawa Tengah yang notabene sudah sangat akrab sekali dengan jamu. Hanya saja penekanannya pada masa pandemi COVID ini agar lebih ditekankan lagi, mengingat bahwa pengobatan COVID sampai saat ini belum ada vaksin yang ada dan sebagainya. Nah, sembari menunggu adanya vaksin tersebut, pencegahan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan cara peningkatan daya tahan tubuh melalui pemanfaatan jamu yang banyak ada di masyarakat ataupun di pasaran lokal. Ini kami juga akan mendiskusikan usulan yang menggelitik juga tadi, istilah pengobatan Nusantara menggantikan istilah pengobatan tradisional. Tentu saja ini ada plus minusnya. Dari segi positifnya mungkin kami beranggapan bahwa istilah ini lebih memodernisasikan istilah pengobatan tradisional. Ini juga sebenarnya sudah muncul beberapa wacana seperti adanya obat modern asli Indonesia sebagai pengganti obat-obat standar maupun fitofarmaka. Nah, ini juga masih di dalam tataran wacana dan masih digaungkan lebih lanjut penerimaannya oleh masyarakat, baik itu masyarakat industri maupun masyarakat umum. Bagaimana penggunaan istilah obat modern asli Indonesia, karena sampai saat ini obat modern asli Indonesia belum muncul di aturan-aturan baku atau peraturan-peraturan yang muncul di pemerintahan, termasuk dari Badan POM maupun dari Kementerian Kesehatan. Namun demikian, ini perlu menjadi pemikiran saat ini barangkali untuk lebih memperkenalkan, lebih bisa diterima dalam masa-masa saat ini. Istilahnya lebih istilah milenial barangkali begitu. Nah, batasan-batasan mengenai penggunaan istilah ini mungkin akan kita bicarakan lebih serius lagi. Namun yang jelas Pak Yuli, kami sangat berterima kasih dengan diterimanya rekomendasi kami ini. Mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti lebih teknis lagi, lebih konkret lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan tambahan kami. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Saihu atas respon dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yuli. Bapak Ibu sekalian, di tengah kita hadir Pak Dr. Hadi Siswoyo dari Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional Kementerian Kesehatan. Kami persilakan Pak Hadi untuk bisa menyampaikan respon terkait dengan naskah rekomendasi yang disampaikan oleh Bu Fani tadi. Silakan Pak Hadi. Baik, terima kasih. Pak Harimat, suara saya jelas Pak Harimat? Wajahnya juga jelas Pak. Saya di sini kelihatan hanya kumisnya Pak Harimat, bagus sekali, makin tebal. Baik Pak Harimat, terima kasih atas sejawat saya ini. Saya pikir gayung bersambut ya. Sebenarnya usulan seperti ini harusnya Dirjen Yankes atau Yankestrat yang mengusulkan untuk ke pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk bagaimana lebih menggalakkan pengobatan tradisional atau jamu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dengan adanya SEHK 0202-2243-2020 itu sudah dijelaskan bahwa dalam menghadapi pandemik ini kita bisa memanfaatkan jamu sebagai untuk imunomodulator maupun mengurangi gejala kesehatan yang ringan. Nah, di situ pun ada ramuan-ramuan. Ramuan-ramuannya ternyata cocok dengan apa yang dibuat penelitian oleh Bu Fani ya dari BPT, bahwa di situ ramuan pertama jahe merah, kunyit, temulawak itu semua ada. Jadi artinya berjalan bersamaan lah Direktorat Yankestrat dengan BPT dalam penelitiannya bahwa banyak yang dimanfaatkan masyarakat sudah tepat guna. Namun memang untuk pemanfaatan di Pasyankes atau di puskesmas memang ada
syarat-syarat tertentu oleh peraturan yang sudah ditentukan. Jadi seperti bahwa penggunaan jamu harus menggunakan yang sudah terregistrasi, itu wajib hukumnya untuk tenaga kesehatan. Jadi kita menggunakan yang istilah tadi Bapak BPWT Pak Saiku bilang bahwa istilah OMAI itu udah menasional lah, istilah udah viral juga, udah dipakai di beberapa pejabat di atas. Jadi saya pikir OMAI udah cukup bagus. OMAI itu mengutamakan OHT dan fitofarmaka. Nah, untuk Fasiankes di Jawa Tengah bisa juga memanfaatkan OHT. Artinya saya sudah melihat beberapa kabupaten kota, kalau misalnya di kota Solo, Kabupaten Semarang, beberapa kota yang lain di puskesmas sudah menyediakan. Artinya itu udah pemanfaatan betul-betul pengobatan tradisional. Hanya tinggal lebih ditingkatkan lagi mungkin penganggarannya agar lebih merata seluruh puskesmas se-Jawa Tengah. Itu mungkin usulnya ke Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah. Terima kasih Pak atas dukungannya terhadap kesehatan tradisional ini. Jadi kemudian terakhir itu ada PMK 6 Pohai, Pak Harimat. Pohai itu formula obat herbal asli Indonesia, itu standar untuk tenaga kesehatan. Nah, yang Proti itu standar yang buat masyarakat, yang KMK 187. Formula ramuan obat tradisional Indonesia, Proti. Karena formula ramuan artinya di dalamnya ramuan. Kalau Pohai artinya cuma tanaman tunggal. Jadi itu yang tanaman tunggal bisa sebagai pegangan buat tenaga kesehatan seluruh Indonesia, Pohai. Mungkin demikian Pak Harimat. Jadi saya pikir ini kajian sangat bagus, betul-betul mendukung apa yang dikeluarkan SRDJ Dinkes dan gayung bersambut karena Dinkes Provinsi Jawa Tengah telah betul-betul juga menggunakan memanfaatkannya. Terima kasih Pak Harimat yang ganteng. Terima kasih atas ininya. Pak Saiku, monggo Pak Saiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi. Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya kami persilahkan Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk dapat merespon apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Fani tadi. Saya mencatat di sini ada dari Dinas Kesehatan Pemalang, kemudian Dinas Kesehatan Kota Semarang, Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, Kabupaten Kebumen, Salatiga, Boyolali, tentunya tadi sudah disampaikan oleh Pak Thoyib. Silakan Bapak dan Ibu dari Dinas Kesehatan. Dari Kabupaten Kendal. Monggo, kami persilakan. Sementara belum ada masukan atau dari respon dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, ada pertanyaan barangkali untuk Bu dari Dinas Kesehatan Semarang. Oke, ada pertanyaan Bu Fani dari Bu Lucy. Ada 2 pertanyaan. Apakah tidak ditanyakan kepada responden mengenai kebutuhan informasi apa yang dibutuhkan dalam memanfaatkan jamu? 1 itu, kemudian yang kedua, apakah tidak dinyatakan mengenai obat yang dipilih dalam situasi pandemik? Mungkin ini terkait dengan survei yang Ibu lakukan. Silakan Bu Fani. Baik Pak Harimat, ini tadi memang tidak semua hasil survei kami sampaikan dalam rekomendasi ini ya. Hasil seluruhnya sudah kami sampaikan pada saat diseminasi hasil penelitian beberapa waktu yang lalu bersama dengan peneliti Badan Litbang yang lain. Tetapi untuk pertanyaan 2 pertanyaan yang disampaikan Bu Lucy itu memang tidak kami tanyakan pada saat survei, yaitu informasi apa yang dibutuhkan masyarakat dan juga obat yang dipilih, karena kemarin kami fokusnya hanya pada jamu apa yang dipakai, kemudian juga bagaimana sikap pengetahuan dan praktik masyarakat terkait dengan penggunaan penggunaan jamu selama pandemi ini. Tapi ini dapat menjadi masukan yang baik bagi kami untuk melakukan survei lebih lanjut. Dan saat ini masa pandemi ini mungkin juga membuka peluang bagi kami untuk melakukan survei online karena itu lebih mudah dan cepat untuk bisa dilakukan. Terima kasih Bu Lucy atas
masukan atas pertanyaan-pertanyaan ini yang mungkin akan kami bisa akomodasi di penelitian berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Fani. Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa catatan yang bisa disampaikan mungkin secara langsung, bisa dikemukakan pada audiens kali ini. Yang pertama dari Puskesmas Sambi Boyolali, saya sapa. Silakan Puskesmas Sambi untuk menyampaikan inovasi ya terkait dengan jus milenial. Monggo, Puskesmas Sambi Boyolali. Ada dari Puskesmas Sambi? Ya, pada intinya Puskesmas Sambi Boyolali menyampaikan punya jus milenial katanya. Ini sebetulnya tadinya kita tertarik juga untuk mengetahui lebih jauh ini apa sebetulnya jus milenial ini. Jurus sehat Sambi dengan minuman legendaris tradisional katanya. Namun karena belum direspon oleh Puskesmas Sambi, ini juga ada dari Geria Sehat di Kabupaten Kendal, sudah ada percontohan geria sehat di Indonesia. Boleh diceritakan barangkali dari Kabupaten Kendal mengenai geria sehat Kabupaten Kendal? Mungkin ya, Pak Riyad, mungkin sekilas. Ya, silakan Pak. Pak Hadi, monggo. Ya, betul, Geria Sehat Kendal barusan minggu yang lalu kita kunjungi sebagai standar untuk percontohan di Indonesia. Karena dari Kabupaten Kendal sudah membuat suatu tempat fasilitas untuk nakestrat yang bernama Geria Sehat. Di sana sudah ada pelayanannya berupa akupuntur dan akupresur dan herbal. Herbalnya nggak cuma sebagai obat, tapi herbal untuk meningkatkan tadi imunomodulator atau mengurangi gangguan kesehatan yang ringan, atau hanya untuk membuat kebugaran. Jadi prinsipnya untuk Dinkes kabupaten kota yang lain silakan bisa menerapkan sebagai percontohan. Di sana ada cukup 3 tenaga kesehatan tradisional yang sudah melayani untuk masyarakat sekitarnya. Jadi gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Hadi. Terakhir nih barangkali Bapak Ibu dari Kabupaten Kota ada yang ingin menyampaikan respon terkait dengan naskah rekomendasi yang disampaikan oleh Bu Fani, atau dari Bapak Ibu yang lain yang hadir silakan. Kita masih memiliki waktu 10 menit Bapak Ibu. Bu Siwi. Silakan Bapak Ibu dari Dinkes Kota Semarang. Baik, apabila sudah tidak ada, mohon izin saya akan menyampaikan beberapa catatan terkait dengan pertemuan kita kali ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan pada Pak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Pak Yuli. Tidak lupa juga untuk Dr. Hadi Siswoyo dari Direktorat Yankestrat, Bu Fani, serta tak lupa juga pada Pak Saihu yang sudah mengawal ini juga pertemuan kali ini. Bapak dan Ibu sekalian, ada beberapa catatan. Tadi sudah disampaikan bahwa Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan beberapa regulasi untuk mendukung pemakaian obat tradisional terkait dengan pelayanan kesehatan tradisional, mulai dari Permenkes nomor 9 tahun 2016, tentunya dengan didasari pada Undang-Undang 36 tahun 2009, kemudian SE HK 0202 2243 tahun 2020, serta adanya juga kebijakan terkait dengan FOHAI, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Hadi Swoyo juga, kemudian terkait dengan FROTI, dan juga ada petunjuk praktis asuhan mandiri pemanfaatan toga. Kemudian Bu Fani sudah menyampaikan juga dari hasil studi beliau, dan kemudian menjadikan itu menjadi satu naskah rekomendasi dengan 4 rekomendasi tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Fani dan sudah mendapatkan tanggapan dari Pak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Jadi ada 4 yang disampaikan oleh Bu Fani rekomendasinya. Yang pertama adalah menetapkan kebijakan daerah di tingkat kabupaten kota dalam penyelenggaraan kestrat di wilayahnya
Sekali lagi yang saya bacakan, yang kedua, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota melakukan edukasi khasiat dan keamanan jamu pada masyarakat selama masa pandemi. Kemudian juga yang ketiga, mengusulkan kajian tanaman obat yang spesifik di tiap daerah untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dan yang terakhir, mendorong dan memberdayakan peran aktif masyarakat dalam upaya pengembangan kestrat dengan memanfaatkan tugas secara tepat. Terakhir tadi Pak Kepala Dinas, Pak Yuli, sudah menyampaikan juga bagaimana komitmen dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, termasuk juga dari Pak Gubernur, di mana komitmen ini kemudian akan berusaha mewujudkan satu provinsi Jawa Tengah yang sebagai provinsi unggul dalam Yankestrat, dikarenakan memang memiliki berbagai keunggulan dan berbagai potensi untuk pengembangan pelayanan kesehatan tradisional tersebut. Dan memang sebaiknya pengembangan pelayanan kesehatan tradisional ini tidak hanya dibatasi pada masa pandemi COVID ini, justru pandemi COVID ini bisa dijadikan sebagai momentum untuk pengembangan lebih lanjut dari Yankestrat ini. Dan kemudian pengembangan ini tentunya harus memperhatikan unsur pentahelik dari sisi pemerintah, masyarakat, akademi, pengusaha, dan media. Bapak dan Ibu sekalian, tentunya juga kabupaten kota sudah melakukan beberapa inisiatif dan inovasi. Tadi sudah disampaikan dari Boyolali, kemudian juga dari Puskesmas Sambi, dari Klego 1, Puskesmas Sambi dengan jus milenialnya, dan Pak Hadi Sis tadi sudah menyampaikan juga tentang Geria Sehat Kabupaten Kendal. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin saya menutup pertemuan daring ini, diskusi ini. Sekali lagi terima kasih atas peran serta dari Bapak Ibu sekalian dalam pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan ketika menyampaikan atau membawa, mendampingi, memandu proses diskusi ini. Pak Yuli, kami sampaikan juga terima kasih Bapak atas pendampingan dan pembahasan yang Bapak sampaikan. Untuk selanjutnya saya sampaikan kembali, saya serahkan kembali pada Pak Tri selaku moderator dari acara, selaku pembawa acara pada pertemuan kali ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Halimat. Sebelumnya kami sampaikan ralat bahwa tadi sebelum diskusi atau sebelum advokasi kami sampaikan bahwa jabatan Dr. Halimat adalah Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan. Namun informasi terbaru yang kami peroleh, mohon maaf, beliau adalah peneliti madya di Pusditbang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan, sekaligus menjadi Ketua Panitia Pembinaan Ilmiah atau PPI di Pusditbang tersebut. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, demikian seluruh rangkaian acara sudah kita laksanakan dalam advokasi rekomendasi kebijakan ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pertama kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, yang kedua adalah kepada Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional Kementerian Kesehatan, kemudian tim naskah rekomendasi Balai Besar Litbang Tanaman Obat dan Obat Tradisional, serta Bapak Moderator. Kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini masih ada beberapa kekurangan secara teknis maupun pelayanan kami, dan juga kami mohon tetap patuhi protokol kesehatan untuk kita menjaga diri dari penyebaran virus ini. Sebelum kita akhiri, kami mohon untuk mengaktifkan videonya untuk kita foto bersama Bapak Ibu. Terima kasih. Dari Dinas Kesehatan, monggo diaktifkan videonya. Kita akan foto bersama beberapa screen. Oke. 1, 2. Oke, next screen. Pak Andri. Terima kasih Bapak Ibu, seluruh rangkaian acara sudah kita laksanakan. Kami ucapkan terima kasih sekaligus permohonan maaf apabila ada kekurangan.
kami doakan semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo Pak, makasih Pak. Pak Hadi, makasih Pak Hadi. Yo, mangga. Makasih Bapak Ibu. Pak Tri, monggo Pak Tri. Terima kasih. Izin lift ya, Wak. Izin pamit. Pamit Bapak Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Hadi. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih Pak Dokter Spesialis Dr. Yudi. Ya. Nanti bisa disusun ya. Suaranya kok ora patek cetor. Selanjutnya mari kita melakukan dimohon kepada peserta menyalakan kameranya dan posisinya secara setara biar tidak gerak-gerak. Biar fotonya bagus. Kemudian ya. Tuh ya. Enggak ada. Cuma kameranya kan bisa di Jauhkan. Terus Terima kasih partisipasinya puskesmas, semua puskesmas Kabupaten Boyolali yang telah mengikuti acara ini. Kita tindak lanjuti untuk hari-hari mendatang. Layarnya itu. Kalau itu nanti. Kardusnya yang itu kelihatan. Peraturannya bersama menggunakan kemeja putih dan serba bagi perempuan berwarna putih. Iya, Cel. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini udah mulai. wabarakatuh.